Assalamualaikum, halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Gak nyangka sih, kita tuh udah sampai di penghujung semester 1. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Yoyon dan Bu Erma yang telah mendampingi selama 1 semester ini dalam mata kuliah ilmu pendidikan. Ilmunya sangat bermanfaat. Iya, belum kenalan ya kita? Nah, kenalin, aku Renita Puspaningrum, dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah kelas A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Sebenarnya ini tuh baru pertama kali nih aku buat podcast. Awalnya bingung juga sih gimana cara buatnya, sama apa aja yang mau aku bicarain, aku obrolin. Karena biar bisa menarik, gak ngebosenin gitu loh. Apalagi ini tuh juga sebagai tugas ujian akhir semester kan ya. Daripada curcol gini, langsung aja yuk kita mulai mereview materi ilmu pendidikan. Nah, selama 1 semester ini kita belajar apa aja sih? Kita belajar tentang hakikat manusia, makna pendidikan dan batas-batas pendidikan, terus ada pendidikan sebagai ilmu dan sistem, dan yang terakhir ada aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, aku mau bahas tentang hakikat manusia dulu deh. Apa sih yang kalian ketahui dari hakikat manusia itu sendiri? Tapi sebelum bahas lebih jauh, hakikat itu apa sih? Jadi, hakikat itu intisari dasar atau suatu ungkapan untuk menunjukkan makna yang paling dasar dari suatu kondisi tertentu sehingga menjadi semacam konvensi. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi, setelah dihubungkan dengan pengertian hakikat sendiri, hakikat manusia merupakan gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya yang berhubungan dengan masa lalu atau masa depan. Manusia itu kan sebagai individu yang memiliki sifat rasional, selalu berkembang, bertanggung jawab, mampu mengarahkan dirinya ke arah positif, karena manusia itu memiliki kapasitas otak lebih besar dan memiliki perasaan yang berbeda dengan hewan, sehingga manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah mengetahui pengertian dari hakikat manusia, ada apa aja sih aspek-aspek dalam hakikat manusia itu? Nah, hakikat manusia itu terdiri atas aspek-aspek di antaranya. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan, yang artinya bahwa manusia itu berkedudukan sebagai makhluk Tuhan. Manusia itu menyadari bahwa ia memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaannya yang menjadikannya begitu rendah di hadapan Tuhannya. Manusia bersifat fana, manusia serba tidak tahu, berbeda dengan Tuhan yang serba tahu dan bersifat abadi. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu, yang artinya manusia itu memiliki tujuan dan dunianya sendiri. Manusia saling menunjukkan eksistensinya untuk menjadi diri sendiri. Ini loh, aku itu seperti ini, yang cenderung bebas dalam mengambil sikap dan tindakan, namun tetap masih bertanggung jawab, sehingga bisa dikatakan manusia itu sebagai subjek. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya walaupun manusia itu dikatakan makhluk individu, tapi manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia membutuhkan orang lain sebagai bentuk timbal balik. Selain memiliki kesadaran diri, manusia juga memiliki kesadaran sosial, memiliki dunia bersama maupun tujuan bersama antar sesamanya. Sehingga dengan hidup bersosial dapat mengukuhkan eksistensinya. Dan kemudian yang keempat, manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, yang artinya bahwa manusia itu baru menjadi manusia karena dan bersama kebudayaannya itu. Kodrat dinamika pada diri manusia mengimplikasikan adanya bahwa perubahan dan pembaruan kebudayaan. Hal ini didukung pula oleh pengaruh kebudayaan masyarakat atau bangsa lain terhadap kebudayaan masyarakat itu sendiri. Selain itu, adanya dampak positif dan negatif dari kebudayaan terhadap manusia kadang-kadang membuat manusia terombang-ambing di antara dua relasi. Di satu pihak, ada yang mau melestarikan bentuk tradisi lama, namun di satu pihak lagi terdorong untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, kemudian yang kelima, ada manusia sebagai makhluk susila. Eksistensi manusia memiliki aspek kesusilaan karena manusia itu sadar akan diri dan lingkungannya. Ia mempunyai potensi dan kemampuan untuk berpikir, berkehendak bebas, bertanggung jawab, serta punya potensi untuk berbuat baik.
Kemudian yang keenam, manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial dari eksistensi manusia sebagai bentuk pengakuan yang berkenaan dengan keyakinan terhadap suatu agama yang dianut, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan alam. Nah, setelah pemaparan materi yang pertama tadi, teman-teman jadi paham kan apa itu hakikat manusia? Semoga aja paham ya. Langsung lanjut ke pembahasan kedua deh tentang makna dan batas-batas pendidikan. Nah, kita ambil salah satu contoh ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka dapat berkembang sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Tiap proses dalam pendidikan memiliki berbagai keterbatasan, di antaranya batas-batas pendidikan pada peserta didik, batas-batas pendidikan pada pendidik, dan batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Batas-batas pendidikan pada peserta didik terjadi karena setiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan baik bakat, minat, motivasi, watak, dan masih banyak lagi, sehingga pendidik harus pendidik itu harus mampu mencari metode atau solusi dalam pembelajaran sehingga nantinya itu diharapkan dapat pembelajarannya itu dapat berjalan lancar dan dapat berjalan seoptimal mungkin. Selanjutnya, batas-batas pendidikan pada pendidik. Biasanya ini tuh bersifat relatif ya, yang artinya bahwa ini tuh masih bisa ditolerir. Yang dengan cara apa? Dengan cara ya dari pendidik itu sendiri. Pendidik harus dapat mengupayakan bagaimana cara mengatasi keterbatasannya. Jika tidak dapat ditolerir, maka akan berdampak pada peserta didik itu sendiri. Mereka akan tidak memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Dan yang terakhir, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan yang tidak memadai dapat menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Jadi itu, di sini pendidik dituntut harus lebih kreatif. Gimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar atau alam sekitar sebagai sumber dari proses pembelajaran. Karena lingkungan dan sarana pendidikan merupakan salah satu penunjang dan penentu kualitas akhir pendidikan. Materi yang ketiga selanjutnya setelah membahas apa itu hakikat manusia serta makna dan batas-batas pendidikan, yaitu pendidikan sebagai ilmu dan pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai ilmu harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, memiliki objek studi atau objek material dan objek formal, dan yang kedua memiliki sistematika, dan yang ketiga memiliki metode. Apa sih itu? Oke. Yang pertama, memiliki objek studi, maksudnya itu bahwa objek material itu perilaku manusia. Sedangkan dari objek formal dalam pendidikan sebagai ilmu, itu adalah bagaimana cara kita untuk menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Kemudian yang kedua, memiliki sistematika. Nah, ini tuh dibedakan menjadi 3 tinjauan. Di antaranya kayak kita melihat dari gejala pendidikan itu sebagai gejala manusiawi, kemudian melihat pendidikan sebagai upaya sadar, dan upaya melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, sekaligus upaya sadar untuk mengantisipasi perkembangan sosio-budaya di masa depan. Yang ketiga atau terakhir, pendidikan sebagai ilmu harus memiliki metode. Metode biasanya yang sering digunakan dalam ilmu pendidikan yaitu ada metode naratif, metode eksplanatori, metode teknologis, metode deskriptif fenomenologis, kemudian ada metode hermeneutis, dan ada metode analisis. Eits, tapi ilmu pendidikan sebagai ilmu juga memiliki sifat yang empiris, rohaniah, normatif, historis, teoritis, dan praktis.
Gunanya yaitu untuk menempatkan dan mengarahkan diri pada realisasi dari ide-ide atau kesimpulan yang diambil. Setelah membahas pendidikan sebagai ilmu, mari kita lanjutkan dengan membahas pendidikan sebagai sistem. Sistem itu apa sih sebenarnya? Sistem merupakan suatu rangkaian, keseluruhan, kebulatan, kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan, yang mana dikembangkan dengan unsur-unsur tertentu. Nah, di dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah sistem pendidikan nasional, yang mana sistem pendidikan nasional ini sebagai bagian dari sistem nasional. Untuk menggerakkan sistem pendidikan diupayakan dengan 3 komponen sentral, yaitu peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan. Apabila komponen dalam pendidikan itu saling berhubungan, maka proses pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan. Komponen pendidikan itu apa sih? Komponen pendidikan itu seperti tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, terus ada metode pendidikan, alat pendidikan, bahkan juga lingkungan pendidikan. Dengan menjadikan sistem pendidikan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan-perubahan, maka diharapkan dapat mengembangkan eksistensinya bangsa. Wah, nggak kerasa ya udah di materi terakhir nih, materi aliran-aliran dalam pendidikan. Nah, apa aja nih? Ada yang tahu nggak aliran-aliran pendidikan itu? Nah, yang pertama aku mau jelasin nativisme dulu ya. Nativisme. Aliran ini tuh berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, dan itulah yang menentukan perkembangannya dalam kehidupan. Nativisme berkeyakinan bahwa pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dengan demikian, menurut mereka, pendidikan tidak membawa manfaat bagi manusia. Karena keyakinannya yang demikian itulah, maka mereka di dalam ilmu pendidikan disebut juga dengan aliran pesimisme. Yang kedua, ayo apa tebak aliran yang kedua? Aliran yang kedua yaitu empirisme. Nah, aliran ini itu berpendapat bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan dan pengalaman sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa aja, ke arah yang baik atau ke arah yang buruk, itu menurut kehendak lingkungan atau kehendak dari pendidiknya. Dengan demikian, pendidikan diyakini sebagai maha kuasa bagi pembentukan anak didik. Maka dalam ilmu pendidikan, aliran ini disebut juga dengan aliran optimisme. Nah, kalian tahu nggak tokohnya siapa yang di empirisme ini? Tokohnya adalah John Locke. Nah, kemudian yang ketiga ada naturalisme. Aliran naturalisme memandang bahwa manusia itu diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Dalam hal ini, implikasi di dunia nyata bahwa proses pendidikan itu dilakukan dengan berafiliasi kepada prinsip ketuhanan. Implikasi di bidang pendidikan terhadap aliran naturalisme memandang bahwa sekolah merupakan hal utama yang akan mengembangkan proses belajar tiap peserta didik untuk dapat menemukan dan mengembangkan kepribadiannya dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan alam yang ada. Kemudian, aliran pendidikan yang selanjutnya yaitu konvergensi. Apa sih aliran konvergensi itu? Nah, aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Kemudian ada aliran esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumbuh pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, kurang terarah, tidak menentu, bahkan kurang stabil. Ada yang tahu nggak siapa aja tokoh-tokoh terkemuka yang berperan dalam penyebaran aliran esensialisme? Ayo tebak siapa? Nah, aku kasih tahu ya, tokoh-tokoh terkemuka yang berperan dalam penyebaran aliran esensialisme itu diantaranya seperti Desiderius Erasmus, Johann Amos Comenius, John Locke,
Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Friedrich Froebel, Johann Friedrich Herbart, dan William T. Harris. Beberapa pandangan dalam esensialisme diantaranya ada pandangan mengenai realita, pandangan mengenai nilai pendidikan, pandangan mengenai pengetahuan, pandangan mengenai belajar, dan ada pandangan mengenai kurikulum. Kemudian aliran pendidikan selanjutnya yaitu progresivisme. Nah, progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik itu mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia itu mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain, apalagi dibandingin dengan hewan, jelas berbeda. Kemudian ada perennialisme. Aliran perennialisme ini merupakan aliran yang memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Perennialisme juga memiliki formula mengenai jenjang pendidikan beserta kurikulum, yaitu mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, bahkan hingga pendidikan orang dewasa atau aliran selanjutnya ada aliran rekonstruktivisme. Aliran ini tuh intinya dia itu kelanjutan dari aliran progresivisme yang menyatakan bahwa peradaban manusia di masa depan sangat diutamakan. Aliran ini dianggap cocok untuk dunia pendidikan yang lebih baik karena aliran ini berpikir bagaimana kita mampu untuk menciptakan SDM yang sanggup bersaing di era modernisasi yang tidak hanya cerdas dalam bidang pengetahuan tetapi memiliki keterampilan dan sikap yang baik. Selain itu, aliran ini menekankan bahwa peserta didik sebagai sasaran utama dalam pendidikan. Peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya dan pemikirannya dalam pemecahan suatu masalah. Jadi, peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, bukan yang banyak memberikan pemecahan solusi suatu masalah. Maka melalui lembaga dan proses pendidikan, aliran ini itu ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru, tanpa menghilangkan esensi budaya yang terdahulu. Jadi, kebudayaan terdahulu dijadikan seperti tolak ukur lah untuk pembentukan tatanan kebudayaan yang baru. Nah, aliran selanjutnya ada aliran pragmatisme. Pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Kebenaran pragmatis adalah kebenaran yang bermanfaat. Untuk mengetahuinya, kita harus aliran ini tuh harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Menurut aliran ini, ide itu dapat menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Kemudian dalam dunia pendidikan, semua pelajaran dan kurikulum harus diarahkan sesuai dengan kegunaannya masing-masing dan berguna serta bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Nah, aku rasa cukup terkait dengan materi yang disampaikan. Semoga teman-teman semua yang mendengar podcast ini suka ya. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ingin menambah bisa chat di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Selamat menjalani hari-hari. Jangan lupa bahagia. See you di semester depan dengan semangat baru. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.